Selamat pagi yang living Indonesia yang mimpinya tidak bisa diapa-apakan karena kita semuanya adalah manusia-manusia kuat asik. Yang setuju bahwa kita adalah manusia-manusia kuat, perempuan-perempuan kuat, boleh tulis di kolom chatnya perempuan kuat. Oke, saya tunggu ya. Gak ada yang bisa merebut mimpi-mimpi kita karena kita adalah manusia-manusia kuat. Di mana di kolom chatnya biar kita berlangsung muat. Haha, Kak Diana. Terima kasih perempuan kuat. Terima kasih manusia-manusia kuat yang sudah join di pagi hari ini. Karena ada salah seorang perempuan kuat juga yang mau sharing dengan kita semua. Dan kalau kamu dengar ceritanya kemarin tuh aku sampai, ini serius sampai segini kejadiannya. Ini serius segitunya yang kamu alamin Cifemi gitu. Itu kamu denger sendiri deh. Saya mau cerita-cerita tapi lebih baik Cifemi yang cerita. Cifemi, sudah ada di sini kah? Kalau sudah saya mau pin Cifemi juga. Hai, Cifemi sepertinya masih siap-siap teman-teman semuanya. Jadi eh, hari ini kita akan cerita-cerita tentang Joint Essential. Bagaimana Joint Essential ini bisa membantu Cifemi yang mengalami dermatitis atopik sebenarnya. Dan kemarin waktu Cifemi cerita, saya sama Pak Ir sampai bengong-bengong ya Cifemi ya. Masa sih sampai segitunya yang dialamin? Perkenalkan dulu Cifemi. Silahkan Mm-mm. perkenalkan diri dulu Cifemi dan secara singkat ceritanya tentang apa sih Cifemi pagi hari ini? Karena kita nggak training ya pagi hari ini kita mau cerita-cerita betul ya Cifemi ya. Betul. Halo teman-teman, Oiling. Perkenalkan saya Femi. Saya langsung share screen atau gimana, Bu Lisa? Boleh, boleh. Cifemi yang share screen ya. Oke, Ya, ya. teman-teman, silahkan mendengarkan cerita dan kisah inspiratif dari Cifemi yang semoga juga membuat teman-teman merasa, oh wow, ini ceritanya benar-benar menginspirasi sih dan bisa membantu teman-teman mengerti lebih jauh tentang Joy and Essential. Silakan Cifemi. Mm-mm. Gimana ini? Share screen. Bisakah? Oke. Kakak Oh, Yun ini ntar di nih. record. Oke, bisa. Share ya. Oke. Apakah udah terlihat? Di saya sudah tapi belum full screen. Nah, benar yang itu Cifemi. Diklik. Oh, oke. Hmm, iya, betul. Yang itu ya, Ya, full betul. screen. Oke, full screen. Oke, ini Ya, udah betul betul. ya? Oke. Ah, Ditunggu sebentar. ah, Nah, mm-mm. oke. Oke, ya udah. Aku mulai dulu. Sebelum mulai, saya yakin di sini semua pasti familiar dengan oil kan. Yuk kita pakai oil dulu. Kebetulan saya bawa oil Clarity supaya lebih fokus. Nanti nggak ke kanan ke kiri ceritanya. Pakai dulu oilnya. Gitu. Jadi, perkenalkan lagi, nama saya Femi. Di sini saya kasih judul ada masalah, ada jalan keluar gitu. Yang sepertinya dulu kayaknya masalah itu kayaknya nggak ada jalan keluar bagi saya gitu. Tapi ternyata setelah saya ketemu dengan yang living, wah sangat terbantu sekali. Nah, saya seorang ibu dengan 2 anak laki-laki dan 1 suami. Saya join Yang Living sejak tahun 2021, waktu itu masa pandemi ya, gitu. Jadi, saat itu saya hanya tertarik dengan program tukar, eee, diffuser. Waktu itu Yang Living ada tukar diffuser. Nah, saya tertarik dengan itu. Nah, sekalian saya join gitu karena zaman waktu tahun 2016 saya punya anak pertama, saya pakai yang living tapi kurang pengetahuan dan saya dapat diffuser cuman nggak ngerti cara menggunakannya gitu. Nah, sejak tahun 2021 saya ketemu teman sekolah saya dulu dan ada program itu langsung saya ambil gitu, kesempatan itu gitu dan diajak join puji Tuhan gitu ya. Lalu, eee,
Saya penderita SMA atau dermatitis atopik sejak lahir. Jadi nggak hanya saya, saya dan adik saya. Kebetulan kami perempuan-perempuan yang menderita SMA atau dermatitis atopik gitu ya. Dan sampai waktu itu orang tua saya menamai kulit kami itu kulit kentang gitu. Karena nggak pernah mulus gitu ya. Dia desperate sekali anak ceweknya kok nggak pernah mulus. Dia bilang, aduh anak-anakku ini kok kulitnya kulit kentang gitu. Jadi dari kecil saya sangat terbiasa sekali untuk ke dokter kulit. Jadi kita keliling ke dokter kulit untuk cari solusi gimana ini kok gatel-gatel, kok sampai ruam-ruam, merah-merah, kayak gitu ya. Nah, dan selalu dokter itu andalannya pasti steroid. Nggak mungkin nggak, gitu. Jadi untuk mengatasi SMA kita gitu, meredakan ruamnya, meredakan peradangannya itu. Jadi hampir bisa dikatakan bahwa setiap bulan orang tua saya bawa saya ke dokter untuk minta resep, minta obat lagi gitu. Jadi dalam kondisi juga luka-luka gitu. Sampai sekali waktu dokter juga menyarankan meresepkan alkohol itu untuk mengobati luka-lukanya gitu supaya nggak terinfeksi katanya gitu. Jadi bagian-bagian mana sih yang saya alami gitu ya? Yang terkena SMA gatel-gatelnya itu di bagian mana gitu. Jadi saya karena anak-anak waktu itu ya, kita suka lari-lari, suka main, otomatis semua daerah yang berkeringat. Jadi terutama lipatan belakang lutut, wah itu udah nggak ada mulus-mulusnya sama sekali sampai bercak, sampai apa ya kalau orang Jawa bilang tuh nemblok hitam gitu ya. Terus juga di lipatan tangan, siku sini ya, daerah-daerah sini tuh udah nggak ada ininya. Terus leher yang kena kerah dan kena keringat itu udah pokoknya udah nggak cewek banget lah gitu ya, gitu. Ci, Gitu. Terus sorry juga Ci, daerah boleh nggak punggung. nanya-nanya? Boleh Itu boleh. tadi Ci Femi aku tertarik loh waktu Ci Femi cerita bahwa disarankan dokter memakai alkohol. Maksudnya alkoholnya diaplikasikan kemana Ci Femi? Jadi ke luka-lukanya. Jadi ambil alkohol di kapas, lalu ditotol-totolin tuh di luka-lukanya gitu. Serius Ci, itu Karena alkohol kan sifatnya kering toh, Bu Lisa. Jadi supaya dia menyarankan supaya lukanya itu kan sampai nyenyek-nyenyek gitu ya, basah gitu kan. hmm. Kalau orang SMA itu kan sampai darah putihnya itu kayak keluar-keluar gitu kan ya. Nah, itu Oh, supaya cepet kering gitu. cepet kering Oh, tapi itu kayak perih kayak dong Ci. hukuman. Kebayang maksudnya Kenapa? luka dikasih alkohol tuh perih dong berarti. Oh, perih banget, Bu Lisa. Kayaknya rasanya kayak sambil apa? Tengkurap gitu ya, Heeh, ditotol-totol gitu. heeh. Aku sambil apa? Pegangan bantal gitu kayak jerit gitu. Nah, itu ternyata sempat saya alami gitu. Jadi Umur itu berapa waktu pengalaman itu saya Ci? di situ gitu. Umur berapa Ci Heeh, Femi? waduh, itu SD, Bu. SD udah SD. mengalami itu. Heeh 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 heeh. Bukan dihukum ya, tapi buat luka-lukanya di punggung itu gitu. Itu nempel banget ya di ingatan gitu. Oh, oke, maaf ya Ci, kita Gitu. ngobrol-ngobrol gini nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa. Oke, Nggak silakan apa-apa. lanjut Ci Femi. Mhm. Tadi itu sampai di Heeh. lipatan-lipatan, itu semuanya yang berkeringat itu ya. Mhm. Dan Ci Iya, Femi heeh. cerita bahwa udah kayak bukan cewek banget gitu ya, karena mungkin Karena banyak luka pas kan. banyak luka ya. Oke, lanjut silakan Ci Mhm. Femi. Gitu. Jadi dokter pun juga memberikan edukasi bahwa ini adalah alergi yang nanti seiringnya usia akan berkurang sedikit demi sedikit gitu. Jadi ya itu yang menjadi harapan saya ya. Waduh, tumbuh dewasa, gatalnya akan semakin berkurang gitu kan. Gitu. Nah, kalau saya tarik kembali gitu ya, pemicunya apa sih gitu. Nah, salah satu olahraga yang rutin yang saya lakukan tiap minggu adalah berenang gitu. Nah, kalau di kolam renang nggak mungkin nggak ada kaporit kan gitu. Jadi itu yang terjadi tiap minggu terpapar kaporit gitu. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena alergi dermatitis atopik ini menurun
Jadi ke anak saya juga seperti yang gambar sebelumnya itu kan kaki anak saya ya, gitu. Itu setiap berenang dengan dia kondisi imun yang kurang baik akan muncul gitu. Nah, akhirnya saya ingat lagi, oh iya ya, kemungkinan saya juga kena kapurit gitu loh, karena saya rutin sekali berenang gitu. Terus yang kedua juga, saya termasuk anak yang picky eater. Jadi makan daging nggak suka, sayur juga nggak suka gitu. Jadi orang tua saya akhirnya memilih untuk memberi saya susu sebagai asupan gitu. Mungkin nggak UHT ya, tapi KUD gitu. Cuman tetap aja kan laktosa ya gitu. Nah, itu untuk sumber gizi saya gitu. Jadi saya kecilnya gemuk banget karena susu. Jadi lapar susu, lapar susu itu yang terjadi gitu. Jadi saat saya punya anak yang picky eater, orang tua saya juga bilang, dulu kamu juga picky eater gitu. Jadi menyadarkan saya juga. Nah, itu yang terjadi. Yang nomor tiga, karena saya picky eater, kurang suka makan yang real food gitu. Akhirnya saya cenderung suka makan roti, suka makan cake, itu lebih menarik, lebih taste-nya lebih enak di mulut gitu kan, gitu. Jadi sukanya jajan, jajan chips gitu-gitu. Hingga hingga saat ini itu jadi alarm bagi tubuh saya gitu. Jadi apakah alergennya itu masih timbul? Iya, masih timbul, tapi tidak meradang seperti waktu kecil gitu. Jadi itu menjadi kalau saya kebanyakan makan roti, kebanyakan makan cake atau chips, nah itu sedikit sedikit muncul gitu. Gitu. Jadi kalau kalau zaman sampai sekarang pun saya masih dengar bahwa seafood itu seringkali menjadi pemicu alergi gitu kan. Tapi menurut saya, ya saya pribadi ya, itu real food is the best gitu ya. Karena kalau saya pernah melakukan diet yang real food, makanya buahnya, tapi benar-benar proteinnya harus pas, karbonya harus pas, terus juga sayurnya, seratnya harus pas gitu. Jadi sehari itu saya bisa habisin 2 ekor ikan gitu. Itu nggak gatel gitu. Nggak ini, karena mau habisin makan aja udah bingung, udah nggak kepikiran mau nyamil gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa, oh ya kalau kita makan benar, pola makannya bagus, itu alerginya juga nggak terpicu karena pencernaan kita juga mengolahnya dengan mudah kan gitu. Oke, next. Nah, eee, jadi saya flashback caranya dulu mengatasi apa yang saya lakukan gitu. Jadi hal terekstrim yang pernah saya lakukan karena gatelnya itu di telapak kaki dan rasa gatelnya itu bukan gatel luar, gatelnya itu gatel dalam, dalam kulit ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya lelehin lelehan lilin tuh saya tetesin ke bagian-bagian yang gatel gitu. Jadi panasnya itu bagi saya membuat gatelnya itu terhenti sementara gitu. Padahal Ini setelah dewasa, lelehan lilin yang menyala itu, C. Jadi betul, lelehan. betul, Itu betul. nggak panas banget apa ya? Oh, panas, panas banget. Tapi kalau dibandingin dengan gatelnya Bu Lisa itu kayaknya kayak gatalnya itu lebih dominan gitu loh. Jadi itu kayak cuman nyes gitu toh. Oh Jadi alah, sampai sepanas segitunya. itu tetap lebih gatel eksingnya daripada Heeh, heeh, panasnya heeh, ya. heeh, heeh. Jadi hanya saya pakai untuk meredam gatalnya gitu. Terus kulitnya ada Gitu. bekas kayak luka bakarnya atau gimana tuh, Ci? Kalau Enggak sih. ditetesin. Enggak, Kalau luka bakar enggak, karena kan dia cuman lelehan lilin ya gitu. Lilinnya. Jadi Oh. itu cuma kayak panas gitu aja gitu. Oke, Itu silakan itu lanjut yang tak ceritanya. lakukan. Heeh. Hmm. Padahal kalau secara berjalannya waktu sudah dewasa baru tahu kalau gatel gatel yang menggila itu obatnya adalah es. Jadi air dingin, es batu gitu. Nah, ya itu yang dulu saya lakukan. Jadi orang tua juga mengusahakan, wah ini anakku gatel-gatel nih pasti darah kotor nih gitu ya.
Hmm. Cara berpikir orang tua zaman dulu gitu. Darahnya pasti kotor ini, makanya gatal-gatal. Akhirnya saya diberikan jamu bersih darah gitu. Jadi dibeliin itu, tapi ya nggak nggak berefek apapun gitu. Dan semua ini hasilnya sementara gitu. Nggak ada hasil yang jangka panjang gitu, enggak. Jadi sampai saya itu kalau mau minum jamu itu, aduh rasanya mempersiapkan mental tuh bagaimana gitu ya. Anak kecil minum jamu pahit gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang saya alami, saya katakan nggak bisa sembuh total, tapi bisa kita kendalikan gitu. Jadi waktu saya punya anak, jadi waktu berjalannya waktu setelah saya ikut yang living, saya nggak kepikiran akan SMA saya gitu. Jadi saya ikut yang living hanya karena murni karena pandemi nggak bisa ke dokter. Saya mau maintain anak saya dengan oiling gitu, karena saya mengenalnya itu dulu waktu anak saya pertama baru lahir gitu. Dan itu it's work gitu. Jadi anak-anakku nggak pernah ke dokter sejak saya oiling, jarang sekali ke dokter. Mereka sudah tahu kalau sakit perut dia harus cari apa. Itu mereka sudah tahu. Kalau luka dia harus kalau misalkan gatal dia harus cari apa. Itu mereka sudah tahu tentang oil yang harus mereka pakai gitu. Jadi eh sampai suami pun juga kalau mengalami masalah apa gitu ya udah, ayo ini dikasih apa ini, kasih oil apa gitu. Nah, itu perjalanan kami awalnya kenapa kita mau ikut yang living. Nah, sampai akhirnya di anak yang kedua, waktu itu umur mungkin sekitar 34, 35 gitu ya, 35-an. Itu ternyata saya terpicu lagi SMA-nya gitu. Terpicu, apakah sebelum-sebelumnya nggak terpicu? Ya, tapi biasa, cuman gatel-gatel, gatel-gatel yang bisa saya atasi gitu. Eee, tapi yang kali ini lebih parah gitu, karena tangan saya terlalu banyak mencuci pakai sabun bayi itu ya, untuk nyuci botol, untuk semua hal gitu. Dan saya menyadari bahwa ternyata sabun bayi itu keras sekali ya, sampai tanganku tuh kering dan pecah-pecah gitu. Jadi sampai robek-robek seperti yang saya fotokan itu. Ini sabun Dan bayinya waktu itu, non yang living ya, Cifemi ya, bukan oh sabun. ya non Bu, non. Waktu itu kan nggak ngerti, ngertinya cuman oil aja toh, gitu. Oke, Waktu oke. pandemi itu, heeh, Oke, gitu. lanjut Cifemi. Heeh. Nah, setelah saya konsultasi, karena kan di yang living itu basisnya komunitas ya. Saya konsultasi juga ke teman-teman oiling, mereka menyarankan rose ointment waktu itu, karena udah terlanjur kering, kayak mungkin belum pernah ke Madura ya. Madura itu tanahnya benar-benar sampai retak-retak gitu. Itu yang saya alami gitu. Jadi yang terjadi apa? Sampai mandi pun itu kayak nightmare bagi saya karena kena air gitu. Kena air aja perih, itu sampai lukanya menganga begitu, dalam sekali itu. Jadi yang saya lakukan setiap kali rose ointment-nya sudah menyerap, saya kasih lagi. Jadi kalau ditanya berapa kali kasih rose ointment, waduh, nggak terhitung. Kelihatan kering, saya kasih. Kelihatan kering sampai tidur pun tak bawa rose ointment itu. Dan puji Tuhan sembuh gitu loh. Jadi wah amazing banget gitu. Dan yang ngefek awal itu karena luka seperti itu kan cenut-cenut ya. Nggak hanya cuman luka aja, tapi kan aduh cenut-cenutnya itu yang nggak tahan gitu. Tapi dengan rose ointment itu sangat-sangat membantu gitu. Waktu itu saya juga pakai oil, tapi, kenapa didampingi dengan rose ointment, karena oil kan juga lebih cenderung juga sifatnya juga kering kan gitu. Jadi akhirnya harus didampingi dengan rose ointment karena saya butuh lembab gitu. Nah itu yang terjadi, dan benar-benar sampai tuntas, hari ini pun tangan saya bersih, nggak ada sampai yang seperti itu. Itu sekali aja saya alami itu, seperti itu. Nah
Terus apa hubungannya dengan join esensial gitu? Jadi pertemuan saya dengan join esensial karena gatelnya esim itu belum selesai dan itu timbul tenggelam gitu. Selain dari tadi tangan yang pecah, tapi sehari-hari itu tangan saya itu kayak muncul bintik air di dalam gitu ya. Nah, kalau seperti itu udah, itu tandanya sebentar lagi saya pasti garuk-garuk gitu. Nah, Biasanya kenapa tuh Ci? Udah mulai muncul yang ini kan sesudah Cifemi mm, join mm, mm, kan. Tadi kan mm, mm, Cifemi betul, menggunakan betul, apa betul. namanya rose ointment untuk Mm, mm, tangannya mm, karena terlalu mm, banyak mm, terpapar bahan kimia toh. mm, mm, Nah, betul. kemudian biasanya kalau udah mulai muncul titik-titik itu biasanya karena apa pemicunya, Ci? Makanan. Mm. Oke, makanan lagi. Pencernaannya Oke. nggak beres pasti. Oke, Mm-mm, lanjut Cifemi. mm-mm, itu ya. Jadi pertemuan saya dengan Join Essential saat saya eh, mengkonsultasikan lagi di grup, gimana ya cara mengatasi gatelnya ini gitu. Nah, waktu itu disarankan oleh salah satu sponsor saya itu untuk minum. Waktu itu kan belum masuk ya Join Essential ya. Ya kita kumpul-kumpul poin, benar-benar kita tukar di Singapura untuk tukar sulfurzyme gitu. Jadi Join Essential ini sangat-sangat membantu saya untuk meredam gatal gitu. Jadi saat saya udah ngerasa wah tanganku kok mulai ya garuk gini terus. Nah, saya udah langsung karena saat pertama kali saya mengalami minum Joint Essential itu karena kepingin sekali itu gatal itu mereda. Jadi saya sekali minum itu 4 gitu. Jadi jangan ditiru ya teman-teman ya. Karena aturannya kan 2 kali, dua tablet, tapi pagi, siang, sore gitu ya. Eh saya berani minum 4 karena takarannya kan batasnya kan 6 gitu ya. Jadi, eee, ya kayak orang panik lah ya, kayak orang panik, udah makan banyak aja dulu gitu. Dan memang amazingly hanya dalam waktu setengah jam langsung kayak nggak kerasa apa-apa, kayak kayak lupa kalau barusan ada, kambuh gatelnya gitu. Jadi itu yang terjadi. Kalau, dan itu rutin saya lakukan sampai habis 3 botol, gitu. Karena saya merasa saya nggak boleh stop sebelum peradangan dalam tubuh saya ini selesai gitu. Karena itu kan sudah menimbun banyak, menimbun lama, timbul tenggelam. Jadi saya disarankan jangan sampai putus. Oke, saya minum terus dan untuk maintain sih 2 kali 3 ya. Tapi kalau laginya kumat itu memang saya bisa sampai minum 4 gitu. Nah, itu yang saya lakukan eh hingga 3 botol habis gitu. Nah, itu yang saya alami gitu. Apakah sekarang masih ada gitu? Ada. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini hanya tersisa ini. Kalau dulu udah tangan tuh bisa sampai bengkak, bisa sampai jari-jarinya itu bukan abses ya, tapi kayak bengkak gitu ya toh. Karena bintil-bintil itu udah ada di sela-sela jari-jari itu gitu. Tapi sekarang cuma nih ya. Jadi ini sebagai alarm kalau saya kebanyakan makan roti, kebanyakan makan yang manis-manis, langsung dia kayak oh, mulai seperti ini gitu. Kering dan gatal gitu. Kalau udah begitu, makanya Giant Essential nggak boleh nggak ada di rumah, harus selalu ada gitu. Karena barusan anak saya yang juga terkena dermatitis atopik, dia bilang, tanganku gatel, mam, tanganku gatel gitu. Tak lihat, kok ada bintil-bintil air di dalam kulitnya. Langsung saya kasih Joint Essential. Dan nggak berapa lama dia udah nggak komplain, udah nggak ngerasa gatel gitu. Jadi se-amazing itu ya Copaiba dan MSM di dalam Joint Essential gitu. Sepertinya itu aja. Jadi terima kasih banyak.
buat kesempatan saya untuk sharing. Yuk kenali diri, karena our body is like a puzzle gitu ya. Kita yang mengenali diri kita, kita yang apa ya, tahu harusnya tahu alarm tubuh kita seperti apa gitu. Selayaknya kalau demam itu bukan sesuatu hal yang wah harus langsung ke dokter gitu. Enggak. Saya rasa itu adalah sebuah tanda gitu di dalam tubuh kita. Ya oiling dulu kalau saya gitu. Dan biasanya kalau oiling udah nggak jadi ke dokter, anaknya udah baik. Itu itu yang saya alami ya gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Ayo dirutini, jangan sampai bolong-bolong gitu. Karena kunci dari oiling adalah konsistensi. Itu aja sih. Itu aja dari saya, Bu Lisa. Makasih. Terima kasih banyak, Ci Femi. Boleh di stop dulu screen sharingnya. Oke, oke. Teman-teman yang ada di sini, kalau mau ada pertanyaan silahkan. Ini tadi yang Ci Femi cerita itu adalah pengalaman pribadi beliau ya, teman-teman ya. Jadi memang itu yang dialami oleh Ci Femi. Dan udah ada yang nanya nih, Ci Femi. Ini kalau mengenai anaknya yang tadi Ci Femi kasih, itu anaknya umur berapa, Ci? Anakku saat ini umur 7 tahun. Iya, 7 tahun. BTS atau yang Mhm, mhm. Betul, betul, betul. oh, 7 tahun yang Iya, Civemi 7 berikan tahun. itu. Oke, Mhm, oke. mhm, mhm. Oke. Oke, itu ya tadi jawabannya ya. Mhm. Kemudian dari Kakak Natalia, otot dan tulang rusuk. Oke, kalau untuk hal-hal seperti ini Kakak Natalia, kami akan tetap sarankan untuk konsultasi dulu dengan dokter ya, supaya nanti Kakak Natalia mendapatkan saran yang terbaik dulu, kemudian boleh menanyakan tentang MSM, tentang Kopaiba kepada dokter terkait. Jadi memang akan mendapatkan saran secara medis yang tepat dulu gitu ya. Terima kasih Kakak Natalia. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Karena memang sehubungan tadi joint essential, dia kan kandungannya MSM ya. MSM ini memang sudah diketahui adalah antiinflamasi atau anti peradangan. Sehingga MSM itu membantu sekali eh, ketika kita itu ada inflamasi, karena ketika kita dermatitis atopik itu kan inflamasi ya, ada Hmm. peradangan-peradangan itu. Makanya di sana dia bisa membantu karena dia memang antiinflamasi. Kemudian di dalam Copaiba itu juga adalah antiinflamasi dan anti nyeri juga. Jadi MSM, Copaiba itu sama-sama antiinflamasi atau anti peradangan dan anti nyeri juga. Lalu kemudian memang MSM ini akan bisa membantu produksi atau pembentukan kolagen yang nantinya berakhir di keratin. Which is dia akan membantu supaya barrier kulit kita itu tambah membaik. Itu kenapa tadi Cifemi cerita kok sekarang lebih membaik juga ya. Karena barrier kulitnya itu tambah lama tambah membaik dengan adanya MSM ini. Oke. Lalu ada pertanyaan tentang berapa tablet. Untuk teman-teman yang memiliki penyakit tertentu, boleh tanyakan dulu kepada dokter untuk dosisnya dan untuk keamanannya kalau punya penyakit tertentu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman pribadi Cifemi tadi beliau minumnya 4. Kalau berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh produk label itu minumnya 3 kali sehari masing-masing 2 tablet gitu ya. Oke, semoga cukup jelas ya. Silahkan berkonsultasi dulu untuk mendapatkan keamanan dan maupun dosis terbaik untuk teman-teman yang memiliki penyakit tertentu. Oke, baik. Cifemi, terima kasih banyak ceritanya di pagi hari ini. Bagaimana Cifemi sangat terbantu dermatitis atopiknya. Saya sih amazed banget dengan ceritanya. Waktu ditetesin lilin yang meleleh, waktu Mhm. harus dibantu dengan alkohol itu nggak kebayang sih sakitnya kayak gimana. Iya. Dan gak Mhm. kebayang ketemu joint essential yang bisa membantu tuh rasanya gimana tuh Cifemi? Waduh, bersyukur banget. Bersyukur banget, plus mulut ini nggak pernah berhenti ngomong gitu. Maksudnya aku sembuh, aku diberkati, otomatis aku harus memberkati orang ya, Bu Lisa ya. Amin. Karena kita ngerti sendiri, aduh gatelnya kalau orang eh, apa ya istilahnya SMA itu menyiksanya itu bukan menyiksa di luar, menyiksa di dalam gitu. Kadang-kadang saya harus pakai stress away untuk mengurangi stresnya tubuh gitu. Betul.
Kalau tadi Mm-mm. anaknya Cifemi minumnya berapa? Ini pengalaman pribadi ya, Bu Mai dan Mm-mm, teman-teman. mm-mm, mm-mm, Anaknya mm-mm, Cifemi mm-mm. minumnya berapa? Umur Saya 7 kasih tahun ya? satu sih sehari. Oh, satu sehari. Dan itu Mm-mm. sudah sangat membantu dia juga. Sangat-sangat membantu. Mm-mm. Oke, sudah terjawab ya Bu Mai ya. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi sekali lagi ya teman-teman ya. Di anak umur 7 tahun. Oke, ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya tentang tentang hal ini kepada Cifemi? Atau boleh tulis di kolom chatnya deh menurut teman-teman gimana sharing Cifemi pagi hari ini gitu. Supaya kita juga bisa mengerti ketika kita sudah terberkati, ketika kita sudah mendapatkan kebaikan, kayak tadi Cifemi bilang, saya setuju banget sih. Kayaknya nggak boleh berhenti ngomong deh, bahwa orang Mm-mm, lain mm-mm, juga mm-mm, seharusnya mm-mm, bisa menikmati mm-mm. berkat yang sama gitu ya, Iya, betul. menikmati Mm-mm. kebaikan yang sama. Jadi kita harus sering bicarakan hal ini juga. Oke, Iya. teman-teman boleh ditulis di kolom chatnya sebentar menurut kamu gimana sharing Cifemi hari ini. Terima kasih Kakak Lidiana, bermanfaat sekali ya. Teman-teman yang lain menurut kamu gimana sharing Cifemi pagi hari ini? Eh, adakah yang mendapatkan manfaat dari apa yang sudah Cifemi sharingkan? Kalau ada yang mau cerita juga boleh loh. Tunggu sebentar kok. Aku punya. Oke. Bermanfaat banget ya Kakak Juliana, Kakak Intas. Kakak Ciria, sehat terus ya, Kakak Winda, Kakak Kakak Cindy. Betul Kakak Cindy, untuk berbagai jenis peradangan, kalau memang joint essential itu untuk sendi juga sangat disarankan, ya. Betul sekali. Kakak Heidi. Iya, jadi dia sebenarnya dari Kakak Heidi, ini saya yang jawab nggak apa-apa ya Cifemi ya, karena ini Nggak tentang apa-apa, Bu. Jadi sebenarnya Kakak Hedi dia berperan dalam pembentukan kolagen. Si apa namanya MSM ini dia berperan penting dalam pembentukan kolagen dan dia juga berperan penting dalam pembentukan glutathione gitu. Nah, ini yang pembentukan kolagen, pembentukan glutathione itu akan sangat membantu sekali dalam pembentukan keratin juga dan dia sangat membantu dalam membentuk barrier kulit kita. Sehingga Hmm. pertahanan terhadap kulit, barrier kulit itu pertahanan kulit kita itu menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu kenapa tadi Cifemi cerita sekarang kondisi kulitnya udah sangat membaik ya Cifemi Mm-mm, ya. mm-mm. Sangat-sangat. Udah nggak pernah kambuh. Karena Karena kalau barrier kambuh kulitnya itu, makin kuat. betul, betul banget, Bu Lisa. Betul Nah, banget. lalu kemudian Cifemi ini masih terus digunakan kah joint essentialnya? Masih, masih, Mm-mm. masih. Paling nggak dengan minimum minum ya, meskipun nggak harus, saya nggak minum sehari 3 kali gitu, tapi minimal harus minum. Oke, karena memang itulah yang membantu supaya barrier kulitnya itu makin Betul. membaik, teman-teman. Pertahanan kulitnya Mm-mm. itu makin membaik. Makanya tadi Cifemi bilang, ingat hati-hati makannya juga harus dijaga. Mm-mm. Betul ya Ci Femi ya. Oke, saya Betul catat lagi banget. ya Ci. Oke, joint essential bagus buat gym juga. Bener banget. Karena dia sangat membantu untuk DOMS pemulihan ketika kita sudah olahraga sakit-sakit nih. Pakai joint essential. Aduh, itu enak banget. DOMS-nya itu Mm. sangat singkat jadinya. Pemulihan ototnya jadinya sangat singkat sekali. Rasanya sudah enak deh. Aman buat Hmm. lambung? Coba ditanya Ci Femi sebentar. Ci Femi aman gak buat lambungnya kamu? Selama ini sih nggak ada masalah ya. Oke, Heeh. jadi Kakak Natalia di Civemi aman. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang mungkin sensitif lambungnya atau perutnya, diminumnya sesudah makan ya. Dan kalau bisa Mm-mm. teman-teman start low go slow. Misalnya sehari 3 kali tapi satu-satu-satu. Nanti sehari 3 kali, yang pagi dua, yang siang satu, yang malam satu. Sampai kemudian teman-teman terbiasa. Ini khusus yang untuk nyeri nyeri lambung ya. Baru Mm-mm. 3 kali sehari 2 tablet masing-masing. Jadi pelan-pelan juga boleh. Dari kakak Siska, mana tadi? Peppermint. Si Ada yang out peppermint of topic memang lagi. bagus ya. Joint essential ini untuk semua peradangan. Oke ya, aku tadi udah jawab juga ya, terutama peradangan sendi iya banget ditambah dengan Copaiba juga. Aduh, Cifemi ada yang out of topic. Black ginger BMF bagusnya diminumnya boleh sebelum makan, boleh setelah makan, bagusnya berbarengan dengan makanan. Karena dia memang
kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan itu diminumnya mereka oleh orang-orang yang ikut uji klinis malam hari. Tapi kalau teman-teman Hmm. lebih suka minum pagi hari, which is saya yang minum pagi hari, itu juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang memang punya masalah dengan perutnya, diminumnya setelah makan. Tapi kalau yang nggak punya masalah, itu boleh di berbarengan dengan makanan sebelum atau sesudah makan juga oke. Ya. Hmm. Kemudian anak-anak kalau kalau join essential itu tetap 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul ya, kakak Ana. Civemi ini materinya Oh sangat iya, bagus banget buat bermanfaat, kuku sama penjelasannya. rambut. Terima kasih Civemi. Kakak Natalia, Kopaibanya gimana Civemi? Dioles atau bagaimana? Sebenarnya Kopaibanya sudah ada di dalam join essential. Betul. Jadi Copaiba kan sebenarnya sudah ada di dalam Join Essential gitu. Jadi saya kalau Copaiba untuk peradangan lebih ke hal yang lain ya, bukan Iya, untuk mungkin ini kita gitu. nggak bicarakan di sini ya, Cifemi ya. Kalau Heeh, khusus oilnya, tapi kalau iya. khusus joint essentialnya boleh. Dan Copaiba Mm-mm, essential oilnya terkandung di dalam joint essential ya maksudnya Kakak Natalia. betul. Ya, kalau Kakak Natalia ingin tahu lebih jauh tentang Copaiba essential oil, nanti boleh tanyakan ke upline-nya atau secara Mm-mm, terpisah tanyakan ke Cifemi nanti ya. Oke, dari FA Cifemi terima kasih sharingnya gitu ya. Eh Cifemi ada yang mau nanya nih dari kakak FA, karena dia memang merasa ini bagus buat rambut dan kuku. Ini pengalaman pribadi. Terima kasih mm-mm, mm-mm, sharingnya. Mau tanya Cifemi, sesudah pakai steroid, apakah steroid withdrawalnya nggak ada steroid withdrawal nggak Ci? Karena memang biasanya ini tantangan besar untuk pengguna-pengguna rutin steroid. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Luka-lukanya so far udah Jadi nutup dan setelah balik saya normal nggak? nggak pakai obat dokter itu, eh nutup. Ini dari kakak FA, nanyanya gini Cifemi. Sesudah pakai Bentar. steroid dari kecil, Oke. apa steroid withdrawalnya Oke, nggak ada freeze. steroid withdrawal nggak Ci? Mm-mm. Stop. Itu dulu. Jadi waktu selesai saya lepas dari obat dokter, ya dia akan kambuh seperti pada umumnya ya. Jadi saya Mm-mm. harus bertahan sendiri dengan apa ya? Ya gimana ya? Ya bertarung sendiri ini ya udah luka-luka ya tak biarin gitu. Gatel-gatel ya udah sampai suami saya tuh sampai berniat mau ngeisolasi tangan saya supaya kalau tidur itu nggak garuk-garuk gitu. Jadi, eee, itu sebelum saya ketemu Join Essential gitu. Jadi, ya udah tak biarin gatel ya udah, tak garuk aja gitu. Sampai luka-luka ya udah gitu, sampai akhirnya dia yang berkorban, dia yang harus cuci piring, dia yang harus cuci botol anak-anak gitu. Jadi yang saya lakukan ya menghindari alergennya gitu. Jadi sabun kimia gitu. Jadi saya sempat sampai pakai lerak gitu-gitu. Sampai terus terang saya saat ini kalau mandi nggak pakai sabun ya. Jadi saya cuman gosokan sama saya gosok sama lova aja gitu. Saking saking takutnya itu akan karena dengan sabun itu kulit saya lebih kering, saya memilih nggak pakai sabun gitu. Dan itu sebelum Oh, saya berarti kenal Joint withdrawalnya Essential. terjadi ya memang ya, Ci? Iya, pasti, Bu. Itu karena kan Withdrawalnya itu terjadi cuman pasti. mhm, karena kan steroid cuman cuman meredam sementara loh, Bu. Mm-mm, Bukan mm-mm. bukan membantu untuk total tubuh kita, itu kan cuman bagian luar tok gitu. Sedangkan joint essential kan dia meratakan peradangan di dalam tubuh kita, apa yang menginflamasi itu yang diredam semua gitu. Makanya saya rutin bener-bener habis 3 botol. Itu yang saya alami gitu. Terima kasih loh Cifemi sharingnya. Luka-lukanya Cifemi, so far udah nutup dan balik normal kah luka-lukanya? Mhm, nutup dan balik normal, udah mulus, bener-bener mulus loh. Kelihatan ya Kakak FA, kenapa bisa Mhm, nutup dan balik normal? Tadi saya sudah cerita bagaimana dia akan membentuk mhm, kolagen, keratin yang akan membantu skin barrier betul, kita menjadi lebih kuat. Oke, mhm.
Untuk rambut rontok bisa juga nggak join essential? Oke, kalau ini tadi pengalaman pribadi ya Kakak Cindy ya, bahwa join essential bagus untuk rambut dan kuku. Itu pengalaman pribadi ya. Kalau mau Mm-mm. tahu kenapa, itu ada hubungannya dengan keratin yang tadi saya ceritakan. Ya. Kalau untuk persendian, pertanyaan dari Kakak Cindy, ada pernah ini nggak Cifemi? Untuk persendian, pernah nggak ada pengalaman untuk persendian? Kalau persendian Kalau nggak itu, ada nggak apa-apa, karena mungkin mm-mm, Cifemi mm-mm, persendiannya sehat mm-mm. gitu. Heeh. Olahraga harus rutin sih. Cuman kayak kayak misalkan kalau keseleo gitu, pertolongan pertama sih saya kasih. Jadi saya Hmm, minum gitu. hmm, Keluarga juga, suami juga minum. Itu pertolongan hmm, pertama aja gitu. Nanti hmm. selanjutnya ya ya tindakan yang lain gitu ya. Kalau Oke, keseleo gitu ya. oke, oke. Gitu. Jadi memang kalau secara teori nih, kalau untuk persendian teman-teman semuanya, kalau secara teori ya, tadi MSM itu fungsinya emang dia antiinflamasi. Jadi kalau persendiannya yang inflamasi atau meradang, cara kerja Mm-mm. MSM itu dia akan menghambat produksi sitokin proinflamasi. Jadi ada salah satu zat di dalam tubuh kita yang namanya sitokin kalau dia keluar terjadilah peradangan. Tapi Hmm. MSM ini fungsinya akan menghambat supaya sitokinnya nggak keluar sehingga tidak terjadi peradangan. Dan Hmm. sisi MSM ini mekanismenya juga sama. Dia akan menurunkan sensitivitas reseptor nyeri di tubuh kita. Sehingga Mm-mm. nyerinya bisa berkurang. Itu kenapa Mm-mm. untuk persendian, peradangan persendian, MSM yang saya cerita ya, peradangan pada sendi, MSM ini akan membantu supaya anti nyeri, yaitu tidak nyeri lagi, menurunkan sensitivitas nyeri, dan kemudian dia akan menghambat supaya sitokin proinflamasi itunya juga tidak keluar gitu. Hal Mm-mm. yang Mm-mm. sama juga merupakan mekanisme dari Copaiba Essential Oil yang ada di dalam yang ada di dalam Joint Essential ini. Semoga cukup jelas ya kenapa begitu ya. Oke, ini kakak Natalia Chandra juga nggak mau minum steroid karena memang withdrawalnya berbahaya sih. Dan itu adalah salah satu terapi yang mungkin bisa menjadi pilihan. Jadi setiap orang bisa punya pilihan masing-masing. Kalau ada kayak Civemi waktu itu memilih steroid, itu salah nggak? Ya nggak bisa dibilang salah juga sih. Mm. Karena itu kan pilihan masing-masing orang ya. Tapi kemudian Civemi memilih untuk lebih alami diganti ke Joint Essential, salah nggak? Ya nggak salah juga karena buktinya itu Mm-mm. juga berhasil gitu. Iya. Oke, Kakak Sonia nih, Kakak Sonia juga pernah cerita hal yang sama ya Kakak Sonia ya. Beliau juga sama nih Cifemi, Kakak Sonia juga Iya. kalau nggak salah atau sama ya permasalahan ya Kakak Sonia ya, eksim juga ya. Atopik Hmm. dermatitis atopik kalau Kakak Sonia. Ini juga sama kayak Cifemi nih. Sampai bengkak-bengkak persendiannya. Oh, RA ya Kakak Sonia nih RA, bukan dermatitis tapi. Makanya Kakak Sonia itu terbantu banget sama sulfurzyme. Kalau Kakak Sonia cerita nih Cifemi waktu itu sendi-sendinya di tangan-tangan ya Kakak Sonia ya itu sampai bengkak-bengkak RA-nya. Tapi memang itu bisa terbantu dengan joint essential juga secara teori yang barusan saya ceritakan kalau untuk RA. Kalau untuk dermatitis atopik itu yang tadi saya ceritakan juga. Mm-mm. Dan Mm-mm. kisah nyatanya sudah ditampilkan di hari ini juga. Kakak Sonia terima kasih untuk ceritanya di rheumatoid arthritis di RA. Kakak Femi, terima kasih juga ceritanya untuk Makasih. eksimnya, untuk dermatitis atopiknya. Teman-teman di sini ada yang mau cerita juga, boleh loh ditulis di kolom chatnya. Kalau memang kelihatannya semua pertanyaan udah saya jelaskan, Chief Femi sudah menjelaskan beberapa pertanyaan juga, baik untuk anak, withdrawal dari steroid gitu ya, itu sudah dijelaskan semuanya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi kah? Kalau sudah tidak ada, biasanya saya selalu nanya ini di akhir. Kalau menurut kamu sharingnya Cifemi bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, 10 itu sangat bermanfaat, satu itu tidak bermanfaat. Boleh ditulis di kolom chatnya dong, Mm-mm. kita rating sama-sama. Satu itu sangat tidak bermanfaat, 10 sangat bermanfaat. Wah, Thank terima you. kasih. Kakak Rizka. Thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Kakak Lidiana, itu 1 juta atau berapa tuh kamu kasih rating loh? Kakak Sonia, hai, terima kasih hadir pagi hari ini. Ratingnya Kakak Heidi juga ngasih. Berapa tuh Kakak Heidi nolnya? Aku sampai gak bisa baca loh. Kakak Vivi, terima kasih untuk ratingnya.
Baik, kalau kayak gitu caranya, sepertinya Cifemi mau ada pesan-pesan nggak ya sebelum kita selesaikan? Boleh sih. Eh Pola hidup sehat tuh penting banget gitu. Jadi saat karena pencernaan itu kan ngomongnya lewat kulit ya gitu. Jadi pencernaan kita nggak baik, pencernaan kita ada apa-apa semuanya itu dia akan merespon ke luar tubuh gitu. Hmm. Jadi pola hidup itu penting karena sekarang itu banyak makanan-makanan yang instan. Lebih baik memilih real food ya daripada segala sesuatu yang instan itu penting banget gitu. Olahraga penting karena itu akan membantu kita untuk apa ya, rilis segala kesetresan, terus juga hormon-hormon yang ini gitu kan, itu juga pemicu juga gitu. Jadi yuk jaga pola hidup gitu, karena pola hidup itu yang menentukan apa yang akan kita hadapi di ke depan gitu. Terima kasih Gitu aja, Cifemi. Bu Lisa. Aku tuh sama kayak Cifemi gitu ya, pola hidup yang akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Kalau aku Mm-mm. ingetnya, aku pengen deh waktu Max itu anakku, sekarang dia umur 11 tahun. Aku pengen karena aku sekarang usianya sudah 46, sebentar lagi udah 47 tahun. Aku bilang, aku pengen deh waktu Max nanti nikah, aku ada di sana dan aku sehat. Hmm. Jadi aku nggak pengen ketika anakku nikah, aku tuh jalannya udah pakai tongkat misalnya, atau ada penyakit-penyakit tertentu misalnya. Aku pengennya aku sehat waktu anakku nikah. Hmm. Terus aku bilang, aku juga pengen kalau anakku punya anak, aku masih bisa gendong Mm-mm. cucu aku dengan sehat gitu. Itu nggak terjadi secara instan, teman-teman. Bener kata Iya. Cifemi, harus dijaga dari sekarang, karena ini adalah Mm-mm. investasi masa depan kita. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau bagian kita adalah melakukan yang terbaik. Sisanya ya terserah Tuhan mau gimana. Tapi Mm-mm. laksanakan Mm-mm. bagian kita yuk. Jaga tubuh, jaga diri, jaga kesehatan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih semuanya, Mm-mm. Cifemi. Makasih ya. Sama-sama, thank Teman-teman, you. makasih ya. Sharingnya sangat inspiratif dan sangat bermanfaat. Sampai ketemu di Oke, sesi-sesi yang living berikutnya. thank Dadah! you. God bless always, Cifemi. God bless.